Kisah pemuda kaya yang menikahi gadis desa. Episode 5 dan 6. 2 tahun berlalu. Selesai sholat maghrib, Ana ingin keluar dari pesantren. Karena ingin mengambil jahitan bajunya di Mbak Tari, yang rumahnya tidak jauh dari pesantren. Siva, temani aku keluar Ayok. Ana mencoba memohon pada Siva. Dengan merengek menggoyangkan lengan Siva. Sebentar lagi azan Isya. Bukankah kita tidak boleh keluar dari pesantren? Memangnya kamu mau keluar ngapain? Siva mencoba mengingatkan Ana akan peraturan keras pesantren. Aku lupa mengambil seragamku. Aku meminta Mbak Tari menjahitnya karena kemarin robek. Kalau nunggu besok, aku khawatir tidak keburu. Kan kalau gak pakai seragam dan telat datang, juga dilarang keras. Jelas Ana dengan ekspresi sendu. Ya juga sih. Tapi sekarang aku harus setoran hafalan. Kalau tidak kamu tahu sendiri hukumannya, kata Siva. Ana cemberut dan mulai berpikir. Ya udah deh. Aku akan izin ke Ustazah Aisyah dulu. Ekspresi Siva menjadi sedih. Ana, maaf ya. Semoga Ustazah mengizinkanmu. Ana mengangguk dan segera menuju kamar Ustazah Aisyah. Tapi ternyata dia tidak ada di kamar. Jadi Ana berpikir tidak apa-apa kalau dia tidak minta izin. Toh juga rumah Mbak Tari dekat. Beruntung Ana bisa keluar dari pesantren tanpa ada yang tahu. Karena penjaga juga kebetulan tidak ada di depan gerbang pesantren. Dia sedang melaksanakan salat maghrib. Segera setelah keluar dari gerbang, Ana berlari menuju rumah Mbak Tari. Tapi sayang kakinya kesandung batu. Plak. Aduh. Ana meringis kesakitan. Dan melihat rok dan tangannya kotor. Kamu tidak apa-apa. Dari arah belakang terdengar suara serak seorang lelaki. Ana mendongak ke arah sumber suara itu. Tepat saat itu dia melihat lelaki tinggi, yang ketampanannya tetap bersinar, meskipun di bawah lampu yang tidak begitu terang. Mau ku bantu? Tanya Alvin sambil menjulurkan tangannya. Tanpa sadar Ana langsung meraih tangan Alvin. Namun dia terpleset, dan Alvin bergegas menarik pinggang Ana. Langsung saja Ana terkejut melihat tangan Alvin melingkar di pinggangnya. Tatapan mereka beradu tepat di bawah sinar rembulan yang mempesona. Untuk sesaat Alvin dan Ana terdiam saling menatap. Tepat saat itu, beberapa warga memergoki mereka, dan langsung salah paham. Mereka dianggap akan berbuat mesum di depan lingkungan pesantren. Hei, apa yang akan kalian lakukan? Apa kalian mau berbuat mesum dan menodai pesantren ini? Teriak salah satu warga yang memergoki mereka. Ana dan Alvin langsung terkejut, dan melepaskan pegangannya dari Ana. Sedang Ana berhasil berdiri setelah Alvin melepas pegangannya. Sepertinya kalian ini mau berciuman dan berbuat mesum lainnya. Iya kan? Ngaku kalian. Lanjut Pak Riyadi sambil menodong Ana dan Alvin. Ana gemetaran dan keringat dingin. Dia ketakutan setengah mati. Bahkan malu bercampur sesal karena dituduh berbuat mesum. Sedang Alvin diam 1000 bahasa. Dia keluar pesantren hanya untuk mencari udara segar. Sehabis kabur dari ustadz yang akan menagih hafalannya. Namun yang tidak dia sangka, kalau dia bertemu dan melihat Ana berada di luar pesantren dengan terburu-buru. Melihat Ana jatuh, Alvin langsung membantunya. Karena menurutnya itu wajar. Pak Riyadi adalah orang yang tidak terlalu suka dengan Pak Kiai. Dia selalu mencari cara untuk menjatuhkan nama baik pesantren. Dan kebetulan dia tahu Alvin. Karena pas Alvin dan ibunya datang, Pak Riyadi melihatnya. Kenapa kalian hanya diam Teriak Pak Riyadi lagi. Mana berani mereka bicara. Sudah ketangkap basah begini. Sahut warga yang lainnya. Astagfirullahalazim. Jangan fitnah begitu dong Pak. Kami tidak sengaja bertemu. Dan dia hanya menolongku. Jelas Ana sambil keringat dingin. Menolong apanya? Mau ngasih nafas buatan? Dengan berpelukan begitu? Tanya Pak Riyadi. Itu fitnah. Teriak Ana sambil meneteskan air mata. Sedang Alvin masih terdiam. Mengamati situasi yang sedang terjadi di hadapannya itu. Kamu bilang fitnah? Pak Riyadi menyeringai ke arah Ana dan Alvin. Hahaha. Bagaimana mungkin fitnah? Kalau kenyataannya sudah banyak saksi yang melihat kalian berpelukan. Sudah ada buktinya. Semua orang juga melihat. Dan gak ada yang bisa jamin.
Kalau kalian berdua tidak melakukan apa-apa sebelumnya, kata warga dengan lantang. Iya, dasar tidak bermoral. Bikin malu pesantren aja. Kalau sudah begini mereka harus segera dinikahkan. Sebelum menjadi aib bagi desa kita. Pokoknya kita harus menindaklanjutinya. Mendengar suara para warga, Pak Riyadi tersenyum licik, karena berhasil memprovokasi warga. Sementara itu, di kediaman Pak Kiai, apa yang terjadi? Pak Kiai merasa heran. Melihat Satpam datang menghadap dengan panik. Belum sempat Satpam itu menjawab. Tiba-tiba semua warga yang dipimpin oleh Pak Riyadi terdengar ribut tidak jauh dari kediaman Pak Kiai. Ana nampak pucat karena tak ada yang percaya dengan penjelasannya. Sedangkan Alvin masih tetap diam tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Meski begitu, mereka berjalan patuh menuju kediaman Pak Kiai. Mendengar suara ribut, ekspresi Pak Kiai menjadi rumit. Untungnya kediaman Pak Kiai lumayan jauh dari asrama putra dan putri, dan dikelilingi oleh tembok besar, sehingga keributan itu tidak terdengar oleh para santri. Hanya beberapa ustadz dan ustazah yang ada di sana. Pak Riyadi dan para warga mulai protes pada Pak Kiai. Ketika mereka tiba di hadapan Pak Kiai, ada apa ini Pak Riyadi? Kiai Hanif merasa heran ketika melihat Ana dan Alvin ada di antara kerumunan warga. Begitupun para ustadz dan ustazah. Pak Riyadi langsung menceritakan kronologis kejadiannya. Pak Kiai dan para ustadz dan ustazah langsung beristighfar ketika mendengarkan penjelasan Pak Riyadi. Kami ingin mereka dinikahkan segera. Lanjut warga yang lain dengan ekspresi gelap. Pak Riyadi tersenyum licik. Dia tahu betul bahwa Alvin adalah cucu Pak Kiai, dari perempuan yang sangat dicintainya. Dan dia senang jika melihat Pak Kiai dipermalukan oleh cucunya sendiri. Dan tentunya dendamnya terbalas. Kalau saja kamu Kiai menyebalkan menerima lamaranku dulu, mungkin hari ini tidak akan terjadi. Batin Pak Riyadi. Betul itu. Pak Kiai harus cepat mengambil keputusan. Iya, Pak Kiai harus memutuskan. Sebelum berita ini menyebar, Pak Kiai tampak semakin bingung dan tak tahu mau berkata apa. Di lain sisi dia tidak percaya dengan tuduhan warga. Tapi di lain sisi, dia tidak ingin pesantren yang sudah dibangun bertahun-tahun tercemar. Ketika semua orang ribut, tiba-tiba ada suara dari balik kerumunan. Saya akan menikahi Ana, kata Alvin dengan satu nafas dan tanpa ragu. Mendengar perkataan Alvin, semua orang terdiam. Ana yang sedari tadi diam dan menangis. Kaget tak menyangka, Alvin yang sedari tadi diam, tiba-tiba mengucap kata-kata sakral itu. Dia bilang apa? Dia mau menikahiku. Oh tidak mungkin. Ini artinya akan membenarkan tuduhan warga. Apa dia gila? Ya Allah, selamatkan aku. Batin Ana. Kalau begitu besok kami akan datang lagi untuk menyaksikan pernikahanmu. Jangan sampai mengkhianati kata-katamu anak muda, kata Pak Riyadi sambil tertawa jahat. Tidak akan, jawab Alvin sambil menatap sinis ke arah Pak Riyadi. Setelah itu semua warga bubar. Dan tinggallah Pak Kiai dan beberapa ustadz dan ustazah berkumpul di ruangan tamu, dan mulai memandang Ana dan Alvin dengan tatapan yang dipenuhi rasa ingin tahu. Sekarang kalian jelaskan apa yang terjadi. Benarkah kalian sudah berpelukan? Tanya Ustadz Arif. Iya, jawab Alvin santai. Astagfirullahalazim, ucap Pak Kiai dan Ustadz serta Ustazah berbarengan. Ana melihat ke arah Alvin, yang nampak begitu tenang dengan jawabannya. Seolah dia tidak takut dengan resikonya. Ya Allah, kenapa Alvin begini? Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menjelaskannya. Ini demi masa depanku. Bukan seperti itu, kata Ana mencoba meluruskan keadaan. Namun belum saja dia selesai, Alvin menyela perkataannya. Saya rasa tidak ada yang akan berubah. Meskipun dijelaskan kalau tuduhan itu tidak benar. Sebab bukti diciptakan dengan dorongan yang keras. Kalau melawan maka akan jatuh. Lanjut Alvin. Semua orang di ruangan itu mulai tampak ragu-ragu dan memahami situasinya. Mereka percaya bahwa Ana dan Alvin tidak mungkin berbuat senonoh. Terus, sekarang apa yang harus kita lakukan Pak Kiai? Ustadz Arif melirik Pak Kiai, yang sedari tadi diam dengan ekspresi yang gelap.
Pak Kiai menarik nafas sambil berkata, karena dia sudah berjanji, maka dia harus menepatinya. Toh mereka juga beberapa bulan lagi akan lulus. Selain itu menikah muda juga dianjurkan, karena mereka masih usia sekolah. Jadi pernikahannya hanya secara agama saja. Jadi kalian tinggal atur, agar besok mereka bisa menikah di masjid pesantren. Lanjut Pak Kiai. Besok Pak Kiai, apakah tidak dadakan? Banyak yang harus disiapkan. Ustadz Arif tercengang heran. Anak muda ini berjanji besok. Jadi lakukanlah secepat mungkin. Cukup akad nikah yang dihadiri para santri dan orang tua kedua belah pihak. Dan para warga yang datang malam ini. Setelah itu selesai, kata Pak Kiai dengan ekspresi rumit. Setelah itu dia meninggalkan ruang tamu. Mendengar semua yang dikatakan Pak Kiai, para ustadz dan ustazah bergegas pergi. Ana yang sedari tadi terdiam, dikejutkan oleh Ustazah Aisyah dan dibawa kembali ke asrama. Di dalam kamar Ustazah Aisyah, Ana menatap sendu dengan air mata yang masih bercucuran. Ustazah Aisyah merasa kasihan pada santriwati terbaiknya itu. Ustazah, aku tidak ingin menikah, dan tuduhan warga itu salah. Tolong aku, ucap Ana sambil menelungkupkan tangannya ke dada. Ini kesalahanmu Ana. Kamu berani keluar pesantren diam-diam di malam hari. Jadi bagaimana aku bisa menolongmu? Terlebih warga memiliki bukti kuat. Aku memang percaya padamu. Tapi kamu tahu sendiri kalau Pak Kiai sudah membuat keputusan. Maka tidak ada yang bisa membantahnya. Jelas Ustazah Aisyah dengan ekspresi kecewa. Secara Ana adalah santriwati kebanggaannya. Ana hanya menunduk sambil menangis. Karena dia tahu kalau dia salah. Vida dan Siva yang mendengar berita itu juga kaget dan bergegas menuju kamar Ustazah Aisyah untuk menemukan Ana. Setiba mereka di sana, Siva dan Vida patah hati melihat Ana menangis terseduh. Melihat Siva datang, Ana langsung memeluknya sambil terisak. Siva, tolong percaya padaku. Kalau aku tidak mungkin melakukan hal buruk. Ini fitnah. Aku tidak mau menikah hanya karena ini. Aku percaya padamu, kata Siva sambil menepuk-nepuk bahu Ana. Ana, aku juga percaya padamu. Tapi bukankah yang kamu nikahi itu Alvin? Apakah kamu tidak senang? Sedangkan banyak gadis bermimpi bisa dekat dengan dia. Tapi kamu dengan mudah akan menikah dengannya. Kata Vida, itu mereka bukan aku. Masalahnya tidak sesederhana itu. Ini benar-benar memalukan. Tidak hanya keluargaku, tapi juga keluarga besar Pak Kiai. Ucap Ana. Mendengar penjelasan Ana, Vida dan Siva mengangguk mengerti. Mereka juga merasakan kesedihan Ana. Namun tidak